Hello, my kids. Hello, everyone. How are you today? I hope you are healthy and keep spirit. Okay, students, please open your book IPS. Please open your book IPS. Now, our topic is about penggolongan sumber daya alam. Nah, penggolongan sumber daya alam itu terbagi berdasarkan kemungkinan pemulihannya, kemudian berdasarkan materinya, habitatnya, kemudian berdasarkan bentuk yang dimanfaatkan, dan berdasarkan nilai konsumsinya. Oke, students, kita akan belajar hari ini tentang sumber daya alam berdasarkan materinya. Nah, sumber daya alam berdasarkan materinya itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik dan anorganik. Nah, sumber daya alam organik adalah sumber daya alam yang materi pembentukannya berupa jasad hidup yang terdiri atas hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya apa, Miss? Contohnya adalah kehutanan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Next, yang kedua adalah sumber daya alam anorganik. Nah, sumber daya alam anorganik adalah sumber daya alam yang materi pembentukannya berasal dari benda mati yang berupa zat padat, cair, dan gas. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah tanah, kemudian gas, kemudian mineral, minyak, dan bebatuan. Oke, students, jadi jangan lupa sumber daya alam berdasarkan materinya itu terbagi menjadi dua, organik dan anorganik. Next, kita mau belajar tentang sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Nah, berdasarkan habitatnya, students, itu terbagi menjadi dua. Apa saja, Miss? Nah, sumber daya alam terestris dan akuatik. Nah, terestris adalah sumber daya alam yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia. Dan next, selanjutnya, sumber daya alam akuatik adalah semua sumber daya yang mempunyai hubungan dengan air, ya. Contohnya apa? Air hujan, air laut, sungai, dan danau. Oke, students, next kita akan belajar tentang sumber daya alam berdasarkan kegiatan atau bagian bentuk yang dapat dimanfaatkan, yaitu terbagi menjadi 5. Apa saja, Miss? Nah, yang pertama sumber daya materi. Nah, sumber daya materi adalah sumber daya alam yang berbentuk materi. Apa contohnya, Miss? Mineral, kemudian pasir kuarsa. Nah, kemudian student, contoh-contoh tersebut itu untuk apa, Miss? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti apa? Kerangka beton, pembuatan kerangka beton. Kemudian apa? Kemudian bahan pembuatan kendaraan dan alat-alat rumah tangga lainnya. Nah, kemudian yang kedua, sumber daya hayati. Nah, sumber daya hayati ini adalah sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi, ya. Nah, sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup. Apa sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berbentuk makhluk hidup. Nah, contohnya apa, Miss? Hewan dan tumbuhan. Kemudian, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi, ya, baik itu gas alam, batu bara, dan kayu bakar, ya, yang merupakan contoh dari sumber daya alam energi. Nah, selanjutnya, student, sumber daya ruang. Nah, sumber daya ruang ini yaitu ruang atau tempat aktivitas, tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Nah, yang terakhir adalah sumber daya waktu. Nah, waktu termasuk salah satu sumber daya, ya. Next, kita mau lanjut ke sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Students, sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak cepat habis dan sumber daya alam yang cepat habis. Nah, sumber daya alam yang tidak cepat habis, apa contohnya, Miss? Contohnya intan, batu permata, kemudian logam mulia, ya. Nah, sedangkan sumber daya alam yang cepat habis ini contohnya adalah bensin dan gas alam lainnya. Oke, students, jadi don't forget ada 5 penggolongan sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan nilai konsumsinya, sumber daya alam berdasarkan bentuk yang dapat dimanfaatkan, sumber daya alam berdasarkan habitatnya, kemudian sumber daya alam berdasarkan materinya, ya. Dan satu lagi yang minggu lalu sudah kita pelajari adalah sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Okay, students, until here our topic. Keep spirit and be the best. See you next time. Bye bye, kids.